pembelajaran kita kembali yaitu mengenai kelanjutan dari materi belajar kita tentang sinergi yang pada intinya kemarin sudah kita lakukan beberapa model terapi ya. Dan tentunya ketika kemarin program sinergi mengatakan tidak semuanya boleh dilakukan total, maka kita juga memberikan suatu alternatif solusi untuk pasien-pasien yang memang tidak dianjurkan untuk dilakukan total ya, gitu. Maka pada hari ini kemudian Sabtu dan Ahad kita akan melakukan ya, pembelajaran yang praktis ya soal akupuntur ya. Karena akupuntur ini memang tergantung juga mau diilmui yang rumit juga bisa, yang mudah juga bisa ya. Itu uniknya akupuntur. Jadi sama-sama menusukkan jarum itu juga nanti banyak sekali hikmahnya ya. Jadi setiap komunitas atau setiap keilmuan tertentu dia akan mempunyai pendekatan yang berbeda ya, meskipun sama-sama menusukkan jarum ya, gitu. Ya, jadi yang kita nanti ajarkan adalah teknik akupuntur ya, kombinasi lah ya. Jadi kita akan membicarakan sedikit teori tentang akupuntur ya, kemudian nanti juga akan kita tambahkan dengan metode tradisional Cina ya, sehingga yang penting secara praktis dan tentunya aman ya, akupuntur ini bisa kita ajarkan dalam waktu 3 hari ya, begitu. Oke, jadi kita dalam 3 hari ini ya, 3 hari ini kita akan mengenalan. Jadi kalau mau belajar semua ya, memang dibutuhkan waktu. Dalam kurikulum dinas pendidikan luar sekolah yaitu kursus ya, itu 450 sampai 600 jam akupuntur ya. Tapi sebenarnya bisa kita persingkat ya, karena memang yang diajarkan di beberapa tempat ya, di Malaysia, di Singapura kita mengajarkan itu memang ya kita yang praktis ya, yang sudah terbukti poin-poin ini secara akupuntur medik itu memang berkhasiat. Dan akupuntur medik itu atau yang dilakukan oleh teman-teman dokter itu tidak menggunakan ilmu tradisional, jadi berdasarkan penelitian. Maka nanti ada beberapa poin saja yang dipakai. Kalau poin di akupuntur Cina ada 400, maka yang sudah dipakai diteliti itu baru ada 160, cuma 160 poin saja. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita belajar akupuntur ini dalam rangka memberikan materi tambahan ketika kemarin sudah belajar tentang sinergi. Kedokteran asing itu ada beberapa yang sampai sekarang masih dipakai, yaitu ada Yunani, Cina, Arab, India. Yang secara besarnya itu mungkin ada yang lain ya, seperti Melayu mungkin juga ada, Tibet juga ada ya. Jadi memang metode pengobatan ini memang sangat banyak sekali. Iya, sebenarnya menurut teorinya itu Cina atau kedokteran Yunani pun sebenarnya juga hampir sama seperti yang tertulis di bukunya Ibnu Qayyim ya. Kalau di alam ini itu ada beberapa unsur yang mereka jadikan suatu teori ya. Jadi ada api, ada udara, ada bumi, ada air. Yang di sana nanti kalau api ketemu bumi itu jadinya kering ya. Api ketemu udara berarti panas, udara ketemu air berarti basah, air ketemu tanah berarti jadi dingin. Dari situlah nanti kemudian kemarin sudah kita sampaikan nanti ada beberapa kombinasi
yang panas membuat kita bosan basah, yang panas kering dan yang bukan kering saja, yang lembab dingin nanti kita lakukan moksa maupun buka api. Kedokteran tradisional Cina dia mempunyai dasar pada energi dan yin yang. Yin yang itu suatu simbol yang bulat yang menggambarkan ada dua ikat di dalamnya. Yang di sana dinyatakan di dalam hitam ada putih, di dalam putih ada hitam. Jadi suatu wujud keseimbangan itu ketika ada unsur yang panas maka di dalamnya harus ada sifat yang dingin atau ada air di dalamnya. Manusia sama, jadi ketika dia masih hidup pasti meskipun dia demam di dalamnya pasti ada air belum kering. Kalau sudah kering pasti akan dia meninggal. Ya, contoh misalnya kasus dia dehidrasi, panas kemudian memunculkan dehidrasi. Ketika dehidrasi yang luar biasa bisa memunculkan kejang demam dan begitu ya. Sehingga kalau tidak tertolong bisa meninggal. Itu suatu wujud ketidakseimbangan. Makanya dari sinilah Bapak Ibu, ini sebagai dasar kita memberikan terapi. Jadi kalau ditanya terapinya sampai berapa kali ya, nanti kita lihat Pak sudah seimbang atau belum. Ya, sudah seimbang belum. Jadi tidak perlu sampai 10 kali, tidak perlu. Kalau memang 2 kali sudah cukup, tinggal nanti maintain aja, menjaga aja. Ya begitu. Ini prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan. Nah, yin yang ini yang kemarin kita sempat singgung sebentar ya. Yin itu dingin, yang itu panas. Yin itu cenderung lemah, yang itu cenderung kuat. Yin itu perempuan, yang itu laki-laki. Yin itu malam hari, yang itu siang hari begitu. Yin itu bagian dalam, yang itu bagian luar. Jadi ada pengelompokan. Pengelompokan tersebut ternyata didasarkan atas kandungan energi. Jadi kenapa malam dikatakan yin dibandingkan dengan siang yang dikatakan yang karena energinya lebih banyak pada siang hari. Ya, lebih banyak pada siang hari. Dan ternyata dari pergerakan siang dan malam ini sebenarnya ternyata memang banyak hal-hal yang kemudian diteliti memang itu secara fitrah memang bagus untuk manusia. Contohnya kalau tidur ya malam hari, kalau kerja ya siang hari. Ya. Dijadikan malam itu untuk istirahat, dijadikan siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi jangan kembali. Ya, makanya kalau malam disuruh tidur ya maka sebenarnya kalau tidur dalam kondisi yang gelap begitu. Karena malam, jadi jangan karena ada listrik kemudian ya kalau tidur pakai lampu kan begitu. Jadi nanti terkait dengan proses-proses keseimbangan yang ada dalam tubuh kita. Ya, contohnya kalau tidur lebih baik gelap karena masih ada yang namanya melatonin hormon yang memang dipakai untuk menenangkan tubuh kita. Kemudian dia merangsang untuk regulasi saraf-saraf kita, sel-sel tubuh kita dan begitu. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika dulu kan belum ada lampu, adanya api. Maka kalau tidur disuruh mematikan api kan begitu. Ya, konsep-konsep itu ternyata terbukti. Ya. Jadi apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu ternyata ya memang sangat baik untuk kesehatan. Jadi ketika ini diteliti memang ada maksudnya. Ya, begitu. Kalau kedokteran Yunani ada 4 unsur, nah kedokteran Cina ada 5 unsur. Yaitu unsur kayu, ya, unsur api, unsur tanah, unsur metal, unsur air. Jadi ada 5 unsur. Karakter kayu di alam itu tumbuh, selalu bertumbuh, ya menjulang ke atas. Maka mereka memasukkan kayu ini ke dalam organ tubuh kita yang namanya hati atau liver.
Ya begitu. Kemudian yang kedua, api di dalam tubuh kita itu mereka simbolkan dengan organ yang membuat tubuh kita berwarna merah. Ketika organ itu energinya baik, maka seorang mukanya jadi kemerah-merahan. Kalau energi organ itu turun, maka mukanya jadi pucat. Itulah yang namanya jantung. Jadi api di dalam tubuh kita itu jantung. Maka filosofi ini dipakai di dalam kehidupan kita memeriksa pasien. Jadi kalau ada pasien itu mukanya pucat, ya, kemungkinan apinya lemah. Nah, api itu apa? Jantung. Nah, kalau ada orang pasien gagal jantung, ya kita bisa melihat mukanya pucat. Ya, karena apinya dia itu lemah, maka yang dominan adalah air. Itu begitu. Unsur dinginnya lebih dominan. Maka mereka menyepakati api itu adalah jantung. Kemudian yang berikutnya tanah. Tanah itu mereka berikan suatu filosofi unsur yang ada di bumi ini yang bisa memberikan kehidupan kepada umat manusia, yang bisa menumbuhkan makanan, menyediakan minuman, menyediakan keperluan hidup manusia, terutama makan. Maka mereka menganalogikannya unsur tanah ini adalah pencernaan atau limpa dan lambung. Jadi organ tanah adalah limpa dan lambung, pencernaan, digestive system. Ini menurut mereka. Jadi filosofinya dulu itu sederhana sekali, sederhana. Tapi balik sederhana itu bisa banyak membaliknya kayak sampai sekarang. Nanti filosofi ini bisa kita pakai, bisa kita tinggalkan. Tapi paling saya kenalkan dulu. Jadi jangan sampai belajar unsur tidak terima unsur banget. Kemudian yang berikutnya adalah logam, metal, logam. Logam itu menurut mereka, logam adalah unsur di bumi ini yang bisa mengeluarkan suara yang nyaring. Ya, maka mereka berpendapat logam itu adalah paru-paru. Unsur maka itu organnya adalah paru-paru. Kemudian water, air itu di dalam tubuh kita organ yang bisa mengeluarkan air, bertanggung jawab terhadap sirkulasi atau penyaringan air. Maka mereka berpikir itu adalah organ ginjal kita. Yeah. Dari teori 5 unsur ini, maka nanti akan berkembang teori tentang hubungan-hubungan di antara kelima unsur ini tadi. Maka hubungan yang pertama kita bisa melihat di gambar ini adalah anak panah yang tebal warna hitam, ya, dia mengunjungi ini, itu namanya hubungan menghidupi, ya, menghidupi. Jadi dikatakan kayu menghidupi api. Jadi kalau energi api itu lemah, maka bisa jadi kayunya lemah. Dalam analoginya, ketika ada api, maka dari 5 unsur ini yang membuat api jadi besar adalah kayu. Maka dikatakan kayu menghidupi api. Kayu menghidupi api. Kemudian api nanti akan menghasilkan tanah. Contohnya ketika kita bakar-bakaran, bukan bakar-bakaran ya, bakar-bakaran ya, membakar sesuatu maka menghasilkan abu atau tanah. Ya, ini dikatakan sebagai api yang menghidupkan tanah. Kemudian hubungan berikutnya, tanah menghasilkan atau menghidupkan logam. Jadi dari 5 unsur ini, kalau kita mau mencari logam pasti adanya di tanah. Tidak ada logam itu ada di atas pohon, ya. Tidak ada, pasti ada di dalam tanah. Tambang emas, tambang tembaga, tambang nikel, tambang apalagi. Ya, maka dikatakan hubungannya tanah dia menghasilkan logam.
supaya kita itu lebih mudah saja, ya, lebih mudah memaknai teori ini. Dan nantinya aplikasi klinisnya ada penyakit. Kemudian logam akan menghasilkan air. Ya, mereka berpikir kalau pagi hari ada logam, maka di atas logam itu ada embun-embun air. Kemudian air akan menghasilkan kayu. Jelas sekali ini, ya. Air akan menghasilkan kayu. Baik, itu namanya teori menghidupkan, generating interaction, menghidupkan. Jadi nanti kalau kita melihat pencernaan yang lemah, bisa jadi apinya lemah. Contoh, ketika orang itu kedinginan, mukanya pucat, hawanya dingin, yang selalu terserang adalah pencernaannya. Karena energi itu fungsinya menahan, maka terkadang kalau orang itu kedinginan, jadi api jadi lemah, maka otomatis yang dihidupi api adalah tanah, yaitu pencernaan. Maka organ yang paling rentan terhadap dingin adalah pencernaan. Pencernaannya diare, mudah kembung, kena hawa sedikit kembung, hawa dingin sedikit kembung, minum es langsung kembung. Karena apa? Di dalam diri orang tersebut apinya lemah. Nah, kita tahu api lemah dari mana? Dari warna merah, kurang merah, pucat. Biasanya nanti begitu kalau terlihat orang yang pucat, orang yang sindromnya lemah, maka dia pasti tidak suka minum-minum yang dingin, kan begitu. Umumnya begitu, ya, umumnya. Kemudian hubungan yang kedua adalah hubungan membalasi. Jadi kalau ini tumbuh terus tidak dibalasi, maka tidak jadi keseimbangan. Maka di alam ini sudah Allah ciptakan suatu teori keseimbangan yang terkadang itu terlihat kejam. Contohnya misalnya kalau kita lihat televisi itu, ya, singa itu mengejar-ngejar rusa. Kasihan ya, sekawanan singa dia mengejar-ngejar untuk, ya, nubruk rusa. Kasihan kan begitu. Tapi itu adalah sebuah keseimbangan ekosistem. Kita pernah belajar, ya, keseimbangan ekosistem. Allah ciptakan seperti itu, ya. Alam juga sama. Ketika memang nanti ini kemarau panjang, maka nanti ada waktunya datang hujan, kan begitu. Supaya kita ini seimbang. Di daerah gurun yang panas, daerah yang panas tetap ada yang namanya sumber air. Maka di dalam yang ada yin, di dalam yin ada yang. Di dalam diri seorang laki-laki yang karakternya yang pasti ada sifat yinnya. Yang namanya laki-laki tidak bisa menangis, tuh. Di dalam jiwa seseorang perempuan yang dia itu lemah lembut, yang cenderung yin, maka juga akan muncul karakter yang. Ya, maka itulah suatu keseimbangan. Baik, kita membahas hubungan yang kedua, yaitu hubungan membatasi. Maka dikatakan air akan membatasi api. Ya, air membatasi api. Ya, maka kalau terlihat orang itu panas, bisa jadi airnya kurang. Bisa jadi. Makanya nanti sebentar lagi adalah puasa. Puasa itu cenderung orang dikondisikan kurang air. Kalau kurang air, maka cenderungnya orang itu mudah marah. Maka di dalam puasa itu, ya, memang kita diuji betul-betul, ya. Dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tubuh kita itu kekurangan air. Kalau kekurangan air cenderung panas. Kalau cenderung panas, orang itu pasti mudah marah. Makanya puasa nanti itu kita dilatih jiwa kita itu sudah lapar terus, ya,
bagus, fisiknya jadi sehat, kan begitu. Ya. Jadi kalau di alam ini air dia akan batasi api. Ya. Maka nanti kalau kita melihat jantung yang terlalu hiperaktif, tadi api itu simbol dari organ jantung. Jantungnya berdebar-debar, berkeringat banyak, tidak bisa tidur. Kita lihat orangnya, berarti ini jantungnya panas. Bagaimana cara membatasi jantung supaya tidak panas? Maka stimulus atau lakukan penjaruman pada organ ginjalnya. Airnya ditambah. Jadi nanti kalau memeriksa pasien, ditanya, Pak, saya kok tidak bisa tidur, badan saya berkeringat banyak, ya, panas rasanya Pak, apa diagnosa saya? Maka katakanlah saja, Bapak ini kekurangan air sehingga api membara. Kekurangan air dan apinya membara, makanya nanti harus ditambah air Pak. Ditambah air. Caranya bagaimana? Kita lakukan tusuk jarum pada organ yang simbolnya air, yaitu pada ginjal. Makanya nanti setiap organ punya meridian, setiap meridian itu punya poin akupunktur. Ya. Nah, saya kebetulan bawa buku ini barangkali ada yang mau dikopi, ya boleh. Kalau yang di slide juga banyak sekali. Jadi materi ajaran tentang akupunktur sangat banyak. Buku-buku juga banyak di Gramedia. Ada di sini ada Gramedia. Oh tidak ada. Ada Pekanbaru Pak di jalan. Pekanbaru bedanya. Barangkali nanti kalau Pekanbaru jalan-jalan cari buku akupunktur kalau ada. Karena memang buku-buku ini saya lihat anehnya itu terkait sekali kemudian tidak ada lagi. Ya. Itu ternyata saya baru tahu di dunia penerbitan itu setelah menulis buku ini. Jadi terkadang penerbit itu hanya mengeluarkan sekali. Kenapa? Karena sekali aja tidak laku-laku Pak. Sehingga mereka tidak mau resiko untuk modal menerbitkan lagi. Jadi persoalannya di situ. Jadi terkadang ada buku tahun 2000 cetakan 2012, 2016 masih ada di Gramedia. Ini biasanya tidak cetak ulang. Tapi Gramedia tidak seperti itu, 3 bulan tidak laku kembalikan biasanya gitu. Jadi sudah dikembalikan. Ini problem di keilmuan. Makanya kalau ada buku sekiranya bagus, langsung ambil Pak. Bayarnya nanti tidak apa-apa. Yang penting ambil dulu. Ya. Karena biasanya begitu saya lihat buku-buku itu begitu. Sebenarnya bukunya bagus-bagus. Tapi kalau tidak terbit lagi sudah tidak ada lagi, akhirnya terpaksa di copy. Itu begitu ya. Baik. Jadi kembali ke sini lagi, ya, pemanasan untuk teori akupunktur. Ya. Jadi nanti kalau ada api yang besar, ya kita tambah air. Kalau ada air yang dia itu meluap, yang membatasi air apa? Oh, api. Kita lihat teori ini. Air membatasi api membatasi logam, logam membatasi kayu membatasi tanah membatasi air. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau api membatasi logam kan bisa dimengerti. Kalau ingin menghancurkan logam tentu pakai api, tidak bisa dengan kayu, tidak bisa disiram air, harus dengan api kan. Oke. Kalau ingin menebang pohon, ya harus dengan logam, dengan metal. Oke. Kemudian yang membatasi tanah supaya tidak longsor itu ya kayu. Kemudian supaya sungai itu tidak meluap, air dibatasi oleh tanah. Aplikasi klinisnya, aplikasi klinis itu bahasanya gimana? Nanti di pasien clinical application-nya. Jadi kalau ada orang kakinya bengkak-bengkak, maka kita diagnosa pakai unsur apa? Bu, Bapak, ini secara teori akupunktur, tanah tidak bisa membatasi air. Sampai
diagnosanya saya gagal ginjal. Kok bapak malah tangan tidak berhasilnya itu ilmu dari mana? Saya ini gagal jantung, saya ini punya penyakit liver sehingga saya bengkak gitu. Ya, ini makanya perbedaan paradigma. Tetapi teori ini ternyata terbukti. Jadi nanti kalau ada retensi air, kakinya bengkak, perutnya besar, maka lakukanlah penusukan, dikuatkan tangannya. Tangannya begitu. Contoh lagi, ada orang, ya, contoh yang lain misalnya hubungan antara api dan logam. Ketika api lemah, orang itu kalau apinya lemah, maka bisa memunculkan metal ini, logam paru-paru. Jadi kalau apinya lemah, nanti logamnya dia terlalu banyak energinya. Energinya terlalu banyak, maka bisa memunculkan gejala-gejala logam paru-paru. Sesak nafas kah, batuk apa, ya seperti itu. Ini namanya hubungan membatasi. Jadi supaya normal di dalam tubuh kita ini, ya, kelima unsur ini energinya harus seimbang. Makanya kemarin kita melakukan diagnosa nadi itu melihat kekuatan energi lima unsur ini. Yang normal kemarin bagaimana? Jun, Wan, Ze itu terasa semua, sehingga ini semuanya energinya sama. Kalau sama berarti harmonis, seimbang. Kalau tidak sama berarti ada yang nanti itu ditindas karena kelebihan energi dari organ yang lain. Kalau menurut teori ini, gimana kira-kira? Bingung atau bingung? Jadi dokter yang kata seimbang seandainya sedang melakukan tindakan bekam yang seimbang itu yang sebuah cerita. Itu penilaian seimbang sama enggak? Salah satu penilaian seimbangnya dari nadi bisa, dari lidah bisa, dari gejala klinis yang sudah membaik bisa. Contoh misalnya orang sering kaku leher, ketika bekam lehernya hilang, kakunya maksudnya. Jadi sudah seimbang. Jadi tetap seimbang itu dengan cara melakukan diagnosa. Dan diagnosa kan ada batasan kemarin kan. Dilihat orangnya, oh mukanya sudah merah kemarin besar. Kita wawancara gimana bapak ibu keluhan mualnya sudah hilang. Alhamdulillah saya sekarang makan sudah enak. Biasanya setengah piring tidak habis, ini 2 piring habis. Jadi dari wawancara juga ditanya. Kemudian kita periksa nadinya. Kemudian kita periksa ulang gimana Pak masih sakit tidak perutnya sudah tidak sakit. Jadi seimbang itu tentunya dengan bukti-bukti dari cara pemeriksaan. Itu begitu. Nah persoalannya terkadang seimbang itu bisa relatif. Terkadang nadinya itu belum bisa normal semua, tapi keluar bisa hilang. Itu begitu. Ya paling tidak bisa kita kurangi lah terapinya. Jadi kalau menunggu nadi itu seimbang semua terkadang memang sulit karena nanti faktor-faktor itu banyak yang membuat dia itu nadi area tertentu jadi lemah. Contohnya misalnya kebanyakan orang, terutama wanita, nadi setnya itu tidak terasa kebanyakan. Iya, kebanyakan nadi setnya tidak terasa. Ya karena mungkin tadi yang Anda sampaikan mungkin karena terlalu banyak duduk. Meskipun dia tidak punya keluhan, pinggang juga tidak sakit, ya kencing juga lancar-lancar saja, buangnya bisa lancar. Tapi kenapa nadi ginjalnya belum muncul? Makanya harus dievaluasi, dicari penyebabnya. Ya nadinya Jun Kuang ini harus terasa semua. Ya kemarin mayoritas tidak terasa.
Tapi ada yang terasa, Mbak siapa namanya? Belakang. Iya, kasih. Iya, terasa kok, cuma terasa. Iya, itu begitu. Oke ya, ini sedikit mengenal teori 5 unsur ya, teori 5 unsur. Ya. Jadi dasar saya itu tradisional sains medicine itu ada 5 unsur, ada energi, ada yin yang. Banyak macam terapi yang punya basic sama, maka kuatkanlah basic keilmuan kita. Jadi sebenarnya tentang akupuntur, pijat, refleksiologi, ramuan itu kaidah ilmunya sama. Ya, kita pijat mau ditonifikasi atau mau disedasi, maka manipulasinya yang berbeda. Kita nanti menjarum, mau di teknik membuang atau teknik menguatkan, manipulasinya berbeda. Tapi basic ilmunya sama, ini penuh atau kosong, ini kuat atau lemah, ya itu adalah basic dari diagnosa kita yang kemarin kita ajarkan. Jadi terapi di Cina itu macam-macam ya, mungkin yang sudah terkenal misalnya akupuntur, bekam, moksa, buina, amok, buina itu pijat ya, refleksiologi, Blatering, hebat, dia sikung, gaji, ya, puasa dan lain-lain sebagainya. Ini modalitas terapinya. Jadi di antara itu tidak ada yang lebih baik sesuai kasusnya. Contoh misalnya orang terjatuh, ada dislokasi, tidak mungkin dibekam. Dia harus dibetulkan, dia dimasukkan lagi sendirian. Yang muncul lagi, yang terlepas lagi. Jadi tidak ada yang lebih baik. Makanya saya sampaikan ini adalah berperan sendiri. Jadi harus dilengkapi modalitas terapinya ini. Jangan cuma bisa kamu saja, aku saja. Tidak bisa. Kalau ada kasus saya ya bebas, soalnya diurut pelan-pelan. Kalau ada dislokasi dimasukkan. Kalau ada trauma jaringan lunaknya ya nanti diurut-urut boleh atau dilakukan akupuntur. Jadi begitu. Maka dulu saya juga bingung. Ketika awal-awal itu ada banyak statement bekam itu 10 kali lipat lebih baik dibandingkan akupuntur. Sampai begitu teman-teman yang terlalu semangat ini. Ya, girohnya memang besar ya. Semangatnya luar biasa. Sampai memunculkan statement seperti itu. Padahal tidak tergantung kasusnya. Kalau kita dihadapkan pada kasus yang lemah misalnya jantung bengkak, dikompordis, ya, muka sudah bengkak, perut bengkak, kakinya bengkak, pucat, gini semua, ya tidak boleh dalam bekam. Jadi tidak ada yang lebih baik, semuanya tergantung indikasinya, ya. Baik, ini cuma ini supaya kita motivasi terus belajar ya. Teman saya yang 75 tahun itu saya masih belajar ya. Oke. Lanjut kita masuk ke buku ya. Kita khusus ya, kita fokus belajar menusuk. Dan nusuknya pakai jarum. Makanya namanya akupuntur. Akus jarum, punkturan menusuk. Bahasa Inggrisnya acupuncture, bahasa Cinanya cenciu. Cenciu. Bahasa Indonesia akupuntur atau tusuk jarum. Apa itu akupuntur? Merupakan pengobatan yang dilakukan dengan cara menusukkan jarum di titik tertentu pada tubuh pasien. Titiknya tertentu saja. Ini kalau akupuntur yang murni, tapi nanti saya akan mengajarkan akupuntur yang lebih mudah lah. Kita belajar meridian pun bisa. Karena meridian itu kalau diajarkan ya, cukup lama, ya, perlu waktu yang lama. Maka nanti kita yang penting kan pasien sembuh ya, betul kan? Kita belajar bolak-balik, mungkin bolak-balik, tapi nanti pasien batuk tidak bisa sembuh kan begitu ya. Yang penting pasiennya tepat, cocok, pengobatinya pas begitu ya.
orang barat yaitu adalah meridian. Meridian itu kalau kita bedah mayat, kita membedah, kita mencari yang namanya meridian ini tidak akan ketemu. Dulu kebetulan saya juga asisten anatomi, jadi saya itu selama 5 tahun saya setiap seminggu 3 kali saya memegang mayat, dibedah, dijelaskan ke adik-adiknya ini saraf ini perjalanannya, ini ada saraf ini otot ini dan itu dan sebagainya. Itu waktu itu saya tidak tahu yang namanya meridian karena memang di kedokteran tidak dikenalkan yang namanya meridian. Nah, apa itu meridian? Meridian ini sebenarnya kalau di sini namanya meridian, kalau di Arab namanya habl. Habl ya. Di Mesir namanya sama. Jadi sebenarnya kalau saya melihat habl, melihat bukunya Ibnu Ruman, seorang ulama muslim yang mengarang teknik terapi yaitu Al-Fasim Al-Wasim Al-Qai. Ini saya kenalkan supaya kita tahu khasnya pengobatan di Indonesia. Jadi Al-Fasim Al-Fasim ini sekarang yang boleh mengambil pendidikan hanya dokter saja. Itu merupakan ilmu dari ulama yang terkenal dari Turkmenistan namanya Ibnu Ruman. Kalau belajar ini dulu otomatis belajar yang namanya bela diri muslim yang namanya tifan pokak. Tifan bela diri dari kaum muslim yang dari Asia Tengah, yang itu biasanya satu paket. Biasanya tidak sama. Kalau dia sinse dia juga pendekar, kalau pendekar dia juga sinse. Dan ini juga sama. Kalau bisa Al-Fasim pasti dia juga pendekar tifan. Ya. Ini kalau di sana bukan meridian namanya habl. Tapi poin-poinnya hampir sama dengan hukum. Ya, jadi itu sekilas saja. Dan di Indonesia ada sekitar 30 dokter yang memang sudah mendalami Al-Fasim, ya, Al-Fasim neurolog jadinya, ya. Praktisinya namanya Al-Fasim neurolog. Banyak ada di Bogor, Bandung, dan Jakarta. Di Jawa Tengah ada 2 dokternya. Ya, ini hampir sama, tapi tidak pakai jarum, pakainya alatnya pakai logam juga, tapi tidak ditusukkan, tapi di apa itu namanya, ditekan-tekan begitu ya, dicapek pakai tangan, macam-macam alatnya. Ya, itu begitu. Ini hasanah juga pengobatan Islam yang dikarang oleh ulama-ulama muslim. Oke, kita masuk ke akupunktur saja ya. Akupunktur dasar pemikirannya intinya adalah nanti kita melihat tadi berupaya untuk menyeimbangkan. Ya. Keseimbangan itu dalam itu namanya homeostasis. Homeostasis itu namanya konsep keseimbangan. Ya. Intinya kalau kita hidup ini harus menyelaraskan dengan alam. Contoh misalnya, kalau saya tadi kebetulan itu memang karena tidak sering makan pedas, di sini makan pedas terus, ya. Karena kalau masuk Sumatera ini memang hampir kebanyakan sambal ya. Kami diambil ya, ini demo nih perutnya, demo ya. Telur juga mau makan telur ya sudah ada dibalut sambal ya. Telur duluan sambal, mata sapi ada sambalnya. Nggak ada sambalnya yang mana? Keren tempe aja ada sambalnya. Ya Allah, ini memang berbeda ya. Dengan Jawa, kalau Jawa itu manis gitu ya. Pecel, gudeg, gitu ya. Oseng-oseng, tahu tempe, apa gitu ya. Tempenya apa gitu ya. Sayur bayam, sayur sop, nah itu biasanya. Ya,
kita seimbangkan ya. Ya, akupuntur juga sama. Jadi nanti itu kita itu hanya memilih saja, Bapak Ibu. Makanya kembali ke arah diagnosa tadi. Kapan nanti menggunakan jarum saja atau menggunakan jarum ditambah moksa? Ya dilihat orangnya. Maka guru saya di Cina mengatakan dilihat orangnya, lihat dulu kayak apa. Jangan langsung main kosong, lihat dulu. Ya, begitu. Karena kita ini hanya saja mengimbangkan. Ketika orang muncrat maka pilih titik yang nanti karakternya api. Ketika orang panas maka pilih yang titik karakternya air. Begitu saja. Jadi saya setelah belajar akupuntur itu saya kemudian lebih yakin dengan konsep keseimbangan ini kita masukkan ke bekal. Akhirnya kemarin ketemu yang seperti itu. Memang sekitar lebih rumit, tapi kalau Bapak Ibu itu mendalami itu akan asik begitulah. Begitu kali ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau kita memahami ilmu itu, insya Allah ada kepuasan tersendiri ya. Ada kenikmatan yang luar biasa. Maka salah satu ulama mengatakan mereka mungkin hanya sedikit tidur, contoh misalnya ulama-ulama dahulu. Tapi kenapa mereka selalu sibuk untuk menulis dan membaca buku? Tapi disitulah mereka mendapatkan kenikmatan. Dari situlah maka mereka jadi sehat karena tidak stres. Meskipun tidur hanya 3-4 jam, tapi mereka itu misalnya sering bangun malam membaca, menulis gitu ya. Dan yang produktif sampai sehari bisa menulis 60-70 halaman gitu ya. Itu sampai kayak gitu ya. Itu aktivitas mereka ya. Saya menulis satu kalimat saja belum tentu bisa. Bisa ya enggak ya, saya menuliskan status lagi. Alhamdulillah. Sama ya, saya ini korban dari media sosial ya. Semuanya tak korban ya. Sedikit-sedikit langsung buat status ya. Bahkan itu menjadi istri yang kedua ya. Kan ada yang jadi pertama jadinya. Kemana-mana dibawa. Tapi kan tinggal itu merasa ada yang kurang gitu. Ini apa psikologis ya, psikologis kita. Makanya kenapa salah satu kajian psikologi kenapa puasa itu 30 hari? Karena untuk merubah perilaku manusia itu supaya terbiasa itu minimal 21 hari Pak. Kalau sudah 21 hari melakukan sudah melakukan puasa, maka nanti setelah Ramadan itu diharapkan itu orang. Kalau tidak puasa itu rasanya ada yang kurang, maksudnya begitu. Ya, makanya kan untuk merubah perilaku itu 21 hari. Ya. Jadi kalau pengen apa itu, misalnya bangun pagi gitu. Ya 21 hari dilakukan, nanti setelah itu pasti bangun sendiri Pak. Ya itu begitu, itu cara merubah perilaku hidup kita. Itu kajian psikologi ya. Baik, balik ke sini ya. Jadi konsep-konsep keseimbangan ini yang mendasari akupuntur ya. Kita masuk aja yang lebih real lagi. Jadi kalau kita melihat kemarin keseimbangan itu konsep keseimbangan panas dingin ya, yin sama yang kan begitu. Jadi kalau ada yang kurang ya kita tambahkan gitu saja ya. Makanya nanti kita bisa praktekkan jarum kemudian dikasih moksa itu kemudian dibakar. Namanya moksa sate ya. Sate di sini juga lain ternyata. Sate kok ternyata pakai sambal kacang ya. Sambal kacang beda. Kalau di sana sate kambing yang pakainya kecap ya. Beda-beda ya. Kembali ke akupuntur kita tidak ada sate ya. Peran akupuntur itu kalau secara konsep kedokteran modern bisa bertindak sebagai proses detoksifikasi, mengeluarkan racun. Kemudian proses dia menguatkan strengthening, menguatkan pertahanan tubuh. Kemudian konsep balancing, menyeimbangkan. Contoh kasus-kasus misalnya yang kiri kesemutan, yang kanan
dia bawa dingin. Pak, saya ini sering Pak merasakan kaki saya gini terus, tapi badan saya panas, kepala saya panas. Itu namanya tidak beres. Maka harus dibuka jalurnya. Dilakukan akupunktur. Semuanya tadi dalam rangka untuk mencegah penyakit atau juga bisa mengobati penyakit. Jadi penyakit itu bisa dilakukan diobati dengan murni akupunktur atau kita bisa melakukan proses preventif supaya orang tidak sakit, yaitu dengan akupunktur. Perkembangan di berbagai negara kita boleh sendiri pelajaran sejarah. Ya sedikit cerita saja. Kalau akupunktur masuk ke Indonesia, akupunktur masuk ke Indonesia itu sebenarnya dipopulerkan itu setelah Presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu sakit waktu itu, kemudian dipanggilkan seorang sinse dan akhirnya sembuh. Akhirnya saat itu juga diteruskan membuat pendidikan akupunktur di RSUD Jakarta sampai sekarang. Pendidikan spesialis akupunktur yang nanti gelarnya SPAK, spesialis akupunktur, bukan SPA, SPA spesialis anak. Ya bagi yang tidak mengambil spesialis, sebenarnya di RSUD juga ada kursusnya. Jadi kalau dokter yang ikut bisa ikut di RSUD. Kalau tidak salah 2 bulan tidak salah. Kok dilihat di website-nya. Ya, yang mengajarkan nanti spesialis akupunktur, tetapi hanya kursus saja. Jadi levelnya berbeda dengan yang spesialis akupunktur. Spesialis ya kita 4 tahun saja di sana. Tetapi sebelum itu sebenarnya mereka sudah masuk ya, sudah masuk ke Indonesia. Nah sampai sekarang yang apa itu program-program akupunktur ini sudah masuk ke D3 akupunktur. Di D3 akupunktur sudah ada di Surabaya, di Solo, sama di Malang. Hanya ketiga itu kota ini. Punyanya Kementerian Kesehatan. Di Surabaya ada di Jalan Indrapura. Kalau kursus sangat banyak, ya kursus akupunktur sangat banyak. Kalau D3, berarti dia lulusan SMA, dia mengambil di sana 3 tahun. Kalau kita ini mau ambil di sana, ya terlalu harus hemat umur ya. Teman-teman kita nanti lulusan SMA semua. Mendingan ambil yang kursus saja, kursus saja. Yang penting nanti bisa ikut ujian sampai ujian nasional. Itu sekilas tentang akupunktur ya. Jadi kursus ini sebenarnya bisa, kalau Bapak Ibu menginginkan ujian nasional, nanti kita bisa ada kelas. Ya paling tidak 3 minggu sampai 1 bulan intensif ya. Tapi tidak bulan terus sudah saya sudah bisa. Ya, 1 minggu nanti bulan depan 1 minggu, tahun depan nanti 1 minggu, tahun depannya 1 minggu. Pak lama sekali Pak. Dan nanti terakhir kita ikutkan ujian nasional, sehingga nanti Bapak Ibu ada license untuk praktek akupunktur yang resmi. Tapi kalau untuk kita untuk praktek simak pun boleh. Siang malam tunggu panggilan. Atau beli bekam beli. Saya sudah simak rumah begitu. Saya ini simak rumah juga. Kalau di Semarang, saya juga masih bukan. Memang saya ingin mendalami satu kasus saja yang spesial bagi saya adalah penanganan pasca stroke. Itu bidang saya. Insya Allah 1 atau 2 tahun lagi akan saya tulis bukunya. Penanganan pasca stroke. Itu memang yang saya geluti selama ini. Jadi kalau stroke bagaimana namanya, dia tidak bisa gerak, tidak bisa jalan normal gitu lah. Insya Allah nanti ke depannya sudah kita rencanakan. Baik, itu sekedar info saja. Jadi barangkali nanti memang mau diteruskan belajarannya bisa ya. Nanti saya sendiri bekerjasama dengan teman saya yang punya LKP untuk
biasa dan itu harus hasil. Bagaimana akupunktur itu bekerja? Baik, tadi kan mungkin belum kenal meridian ya. Mungkin kita kenalkan dulu gambarnya meridian itu seperti ini. Nah, seperti ini, seperti jala-jala, garis-garis penghubung, jalur-jalur. Tapi ingat jalur ini kalau dilihat dari mata tidak akan ketemu, di bedah secara anatomi tidak akan ketemu. Ada, tetapi tidak ada. Ya kayak ini jalurnya jalur kaya, tetapi ketika diteliti oleh Profesor Dr. Kusnadi Saputra, spesialis radiologi, dokter pertama bidang akupunktur di Indonesia, beliau meneliti ketika dilakukan penyuntikan yang namanya radioisotop, kemudian difoto, maka ternyata dari titik ini ke sini itu ada hubungannya. Ada jalurnya, dan jalur itu bukan jalur saraf, tapi jalur meridian. Ya, jadi sedikit disimpulkan sampai sekarang ini meridian itu berada di fascia. Fascia itu pembungkus otot. Tetapi itu belum kesimpulan yang final. Makanya yang dipakai oleh teman-teman dokter spesialis, mereka tidak belajar meridian, tetapi menguji efektivitas dan pembuktian setiap titik akupunktur. Makanya nanti dalam buku akupunktur medik hanya ada 160-an poin saja yang mereka pakai. Ada bukunya akupunktur medik di Gramedia ada, ya. Warnanya orange. Sebenarnya saya tidak tahu. Dan di akupunktur medik. Nama dokternya Bubu Kuswoyo, penulisnya ya H. Kuswoyo. Saya kira Haji, ternyata bukan. Ini nama orangnya spesialis akupunktur konsultan ya. H. Kuswoyo. Waktu itu berbahasa Saka. Ternyata hanya itu Bubu Kuswoyo. Bukunya sangat bagus, recommended untuk dibaca, bukan dibeli ya, dibaca. Karena dibeli belum tentu dibaca. Dan untuk membaca tidak harus beli kan? Betul? Iya, recommended itu dibaca ya, tidak harus dibeli. Karena yang membeli belum tentu dibaca juga ya. Tapi buku ini cukup lumayan mahal, tapi saya tidak menyesal kalau membeli buku itu. Baik ya. Nanti bisa dicek di gramedia.com ya. Akupunktur medik warnanya orange, Bubu Kuswoyo spesialis akupunktur konsultan. Baik, jadi nanti kita targetnya Bapak Ibu itu bisa menusuknya itu aman, benar, tepat. Untuk poinnya itu bisa belajar sendiri. Maksudnya itu pengembangannya silakan nanti dikembangkan. Ya, karena memang sampai sekarang pun saya juga masih berkata ya, kan banyak poin akupunktur ya, belum semuanya saya tusuk ya. Ya, karena baru berapa tahun ya kita melawan praktek ya, belum ada 10 tahun. Kemarin saya pernah sampaikan ke Dr. Wiwi kalau orang yang expert di Cina itu 30 tahun praktek. Jadi nanti kalau 30 tahun saya sudah praktek itu saya sudah rambutnya putih semua ya. Gitu. Ya. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana akupunktur bisa bekerja? Jadi ceritanya meridian tadi yang saya ceritakan tadi merupakan deretan sel yang menunjukkan sifat listrik tegangan tinggi, hambatannya rendah. Yang setara dengan akupunktur dan dokter target. Jika dilihat secara anatomi, maka sel itu mempunyai biofisika atau sifat kelistrikan yang berbeda. Jadi kalau ditusuk itu dia nanti akan merasa lebih ngilu. Kalau di daerah yang lain tidak. Contoh kemarin kalau kita melakukan pemijatan pada poin akupunktur misalnya di belakang kepala sini, di bawahnya proses Mas Waidio sini ada poin. Jadi kalau ditekan gini dia rasanya lebih ngilu dibandingkan poin sebelahnya. Tangan
tangan kita juga sama yang kemarin di sini, kita tekan begitu, ditekan sampai kuku yang merah jadi putih, maka terasa ngilu. Itu adalah karakter dari poin akupunktur yang mempunyai tegangan yang lebih tinggi. Makanya nanti kalau kita ditusuk, jangan kaget. Kalau rasanya jadi ngilu, ada yang seperti tersetrum, ya, dan rasanya apa itu dalam ya, nyeri kumpul di dalam, pegel-pegel gitu ya. Oke, nanti kita akan ceritakan bagaimana caranya ya, insyaallah mudah ya. Yang penting ada jarumnya ya, karena akupunktur kalau ada jarum bukan akupunktur. Sifat tidak akupunktur, hambatannya rendah, tegangan tinggi, produktivitas tinggi, sehingga kesimpulannya poin itu mudah dirangsang. Jadi hambatannya rendah, tegangannya tinggi, produktivitas daya hantarnya tinggi, sehingga kesimpulannya mudah dirangsang. Merangsangnya pakai apa? Nah, ini makanya kalau sudah belajar akupunktur itu mau dirangsang pakai jarum, pakai api yaitu moksa, pakai infrared, pakai pijet, kemudian aqua puncture, dimasukkan vitamin B1 misalnya disuntikkan di poin itu juga bisa. Sampai ada yang mengatakan teman-teman dokter pasien itu dia menyuntikkan antibiotik itu kalau orang sakit paru-paru atau infeksi maka ditusukkan di meridian akupunkturnya. Jadi langsung lebih cepat masuk ke organnya gitu. Ya, itulah kehebatan poin-poin akupunktur. Ada yang menggunakan magnet, ya kemarin ada yang tanya di dalam perlengkapan bekal itu ada magnetnya itu apa? Itu pemanasan poin Pak. Makanya kita ada poin, nanti poin itu di kopnya dikasih magnet. Dan magnet itu ada maksudnya, kalau biru dia mendinginkan, kalau magnetnya merah dia menghangatkan. Maka dalam apa itu kop bekam itu langsung atau apa itu ada yang merah, ada yang biru. Itu maksudnya begitu. Jadi kalau misalnya ada orang tekanan darah tinggi, kita lihat diagnosa sindromnya panas, maka kalau mengasih magnetnya yang biru, jangan magnet yang merah. Kemudian pakai sound itu nanti ultrasound. Nah, ini biasanya yang pakai hanya dokter saja. Saya juga belum pernah pakai. Kemudian ada yang kurang pakai laser akupunktur. Jadi tidak menggunakan jarum, langsung pakai sinar laser ditempelkan begini. Ini biasanya mengembangkan orang Jerman. Kemudian elektrik, nanti kita bawakan contoh alatnya elektrik. Jadi untuk keluhan-keluhan saraf, keluhan nyeri, tangan kebas-kebas, pegel linu, boyok pegel, ya lutut kalau untuk sholat tidak bisa ditepuk. Ya. Ini kan keluhan ibu-ibu yang sudah mulai habis menopause karena hormon estrogennya sudah berkurang ya. Banyak kan begitu. Yang namanya lutut sama pinggang itu khususnya bila ibu-ibu. Ya, itu memang sudah seperti itu kebanyakan. Ya, jadi nanti akan kita ceritakan kenapa waktu itu bisa sembuh, bisa hilang nyerinya ya dengan lututnya. Ya, makanya salah satu kata kuncinya adalah kita nanti melakukan penusukan jarum, ditusukkan pada poin akupunktur itu tujuannya untuk merangsang nosiseptor yang selanjutnya akan keluar yang namanya zat kimia mediator inflamasi atau inflammatory shock. Kalau tidak tahu ibunya dari mana saya juga tidak tahu kan. Jadi lupa kan. Jadi dari situlah nanti akan dijadikan suatu potensial listrik. Jadi ketika ditusuk sudah ngilu itu namanya nanti kita beri nama, istilah Cinanya adalah Ji. Tulisannya seperti ini. Bacanya Ji, bukan deki ya.
agak keren sedikit lah ya. Terji, uang sudah terji. Kalau sudah terji, maka itulah nanti yang memberikan suatu proses perangsangan sampai ke otak. Ya, jadi busuk otak akan mempersepsikan itu sebagai nyeri. Ceritanya seperti itu. Oh, ada nyeri di sana. Kalau ada nyeri dikirim Pak zat-zat supaya nyerinya itu hilang gitu. Jadi singkat ceritanya seperti itu. Jadi di busuk ada stimulus terji ngilu tadi, maka ngilu itu dikirimkan rasa ngilu itu sampai ke otak. Kita bisa merasakan kalau jalur sensori kita ini masih terhubung kan. Wah, dari di sana langsung dikeluarkan mekanisme supaya itu jadi homeostasis. Nah, itu begitu ceritanya. Jadi kalau menusuk, ya harus terji. Terji itu bagaimana? Kalau sudah ditusuk, kok belum terasa, ya nanti kita panggil, karena dimanipulasi, kita manipulasi supaya ngilu. Tapi jangan salah ya, nanti ada orang yang terasa sakit ternyata bukan terji. Jadi karakter dari terji ini, karakter nyerinya adalah dalbin, ya. Nyeri tumpul, bukan nyeri tajam, bukan sakit ya. Bukan ini, tapi yang ini. Nyeri tumpul itu apa? Seperti didorong gitu, ngilu, orang Jawa bilang, pegel. Bukan seperti dicubit rasanya panas, sakit begitu. Jadi nanti kalau kita menusuk rasanya nyeri yang terbakar, panas, berarti salah. Yang betul nyeri tumpul di dalam. Maka salah satu teknik yang sangat utama ketika menusukkan adalah jarum masuk kulit dengan cepat. Masukkan cepat, gitu masuk sudah selesai. Tinggal dicari terjinya, terji kamu di mana gitu ya. Ditanya, nanti dia akan jawab, saya di sini bos, ya begitu ya. Itu namanya terji. Kenapa terji? Setelah terji maka akan timbul inflammatory shock. Inflammatory shock itu ada histamin, leukotrin, prostaglandin, bradykinin, dan diamidrogen yang menyebabkan tibulasi dan secara bebas. Intinya begitu. Intinya ketika ada terji itu akan ada stimulus diberitahu ya. Terjadi perdarahan melalui saraf sampai ke otak. Nah, karena ada inflammatory shock tadi, maka akan terjadi reaksi memerah atau inflamasi. Ya, inflamasi atau merah. Maka yang tadi shock nanti kulit di sekitar jarum itu ada yang merah, tapi ada juga yang tidak merah. Maka orang Cina mengatakan kalau ditusuk merah, berarti ini masuk angin. Kalau masuk angin itu berarti kalau ditusuk kemudian lebih cepat menimbulkan reaksi radang daripada orang yang tidak masuk angin. Oh, ini kalau ditusuk ini kulitnya merah, ini ekses ya, panas ekses. Yaitu ilmu sinerginya seperti itu. Kalau orang Cina tidak mengenal kayak ini, inflammatory shock apa seperti ini. Tapi ini ilmu Google Medik begitu. Nah, dari itu maka keluar yang namanya neuropeptid vasoaktif, yaitu substansi P dan CGRP. Yang efeknya apa? Bersama dengan bekam, melancarkan peredaran darah. Ya, kemudian ada GPF, growth promoting factor, mempercepat proses penyembuhan. Makanya nanti kalau misalnya ada orang kena luka atau kena jerawat, coba ditusuk aja. Maka nanti berkembanglah untuk kecantikan. Ya. Besok segera dibuka. Yang penting ada modelnya. Jarumnya sudah siap. Ya. Aku pukul kecantikan. Ya, kan begitu. Jerawat itu ada tekniknya nanti. Tekniknya untuk jerawat bagaimana ya begitu.
Kemudian pelepasan opioid bagi yang akan menambah efek antiinflamasi. Jadi lebih banyak mengarah ke penghilang nyeri, kemudian memperbaiki jaringan. Ya. Contoh misalnya pada kasus-kasus neuropati diabetes, kaki tangan tidak terasa kebas-kebas, sarafnya sudah mulai mengalami kemunduran, itu sangat baik dilakukan akupunktur. Jadi jalur akupunktur ini yang pertama melalui meridian, jalur terapi yang kedua melalui saraf bebas atau sensorik. Ya intinya dia merangsang pusat saraf kita ya, begitu. Dan nanti ada beberapa level ya. Jadi nanti tergantung stimulasinya berapa lama. Ya, kalau ingin sampai pusat, maka nanti ditusuk sampai minimal 30 menit. Maka mayoritas akupunktur itu supaya keluar merangsang sistem limbik kita mengeluarkan beta endorfin, maka biasanya ditancapkan 30 menit. Saya tadi malam agak bingung, kenapa ini pusing-pusing? Mungkin kalau banyak makan, ya. Akhirnya paginya diare, tapi alhamdulillah tidak ada. Biasanya di tas tidak ada jarumnya tinggal di sini semua. Misalnya langsung saya harus sendiri begitu, kemudian saya tidur. Jarumnya di bawah itu, begitu aja. Boleh, tidak ada lagi. Jadi kalau sudah merasakan akupunktur nanti pengen ditusuk jarum terus. Kalau pusing ini langsung tangkap sendiri. Leher kaku tancap sendiri. Sambil kerja boleh, sambil baca boleh. Ngantok, nyupir ngantok gitu ya. Dari domain ke orang baru pasang jarum dulu. Melek. Jarumnya diminta berapa jam? Oke, ada banyak teori, banyak ahli. Ada yang mengatakan jarum 24 jam. Makanya nanti ada jarum tempel, press needle. Itu ditancap 3 hari. Ya. Itu nanti kalau kita belajar tentang akupunktur telinga gitu ya. Itu nanti lah ya. Kita belajar akupunktur dasar dulu. Ya, jadi nanti protapnya kebanyakan 30 menit. 30 menit maka ditabung dia begitu. Jadi yang ingin kita capai adalah supaya rangsangan itu bisa sampai level medula spinalis atau tulang belakang, atau bisa sampai medula oblongata, sehingga akan mengeluarkan yang namanya neurotransmitter inhibitory, namanya methamphetamine, serotonin dan noradrenalin. Ya, jadi kalau dalam akupunktur itu ya orang yang dia itu ditusuk jarum biasanya nanti langsung tertidur bisa. Kalau tempatnya memungkinkan, kalau ditusuk dia disuruh rebahan di bed periksa begitu, itu ditusuk 1 poin 2 poin bisa langsung tertidur bisa. Oh siap. Itu begitu. Karena ada pengeluaran serotonin, hormon penenang, happy hormon. Jadi yang meskipun kepala pusing ketika ditusuk pusingnya hilang, tapi persoalannya masih, saya pusing karena banyak utang, ya utangnya masih, ya bukan pusingnya hilang, bukan kemudian utangnya hilang, sama, pusingnya yang hilang. Ya, jadi sampailah pada talamus, pusat tertingginya, dia nanti ada beta endorfin ke dalam pembuluh darah dengan segala macam terapinya. Itu yang ingin dicapai secara akupunktur medis seperti itu. Kemudian nanti akupunktur itu bisa ke organ, namanya somatovisceral reflex. Jadi nanti kalau kita ada orang sakit lambung, yang kita cari titik-titik di dekat lambung. Nah, maka nanti kaidahnya kaidah lokal dan kaidah sentral, titik dekat dan titik jauh. Contoh misalnya orang sakit nanti di muka,
di dahi sakit, maka lokalnya disakit, lokalnya ditusuk, kemudian titik jauhnya kita pilih mana. Itu namanya dua kaidah, lokal dan titik jauh. Ya, ini yang tadi saya ceritakan. Jadi poin-poin itu sudah terbukti secara kedokteran nuklir, diteliti, diinjeksikan radioisotop, kemudian difoto. Ternyata bagian itu ada, meskipun tidak terlihat. Sebenarnya hampir sama dengan aliran listrik ini. Ini kan tidak terlihat, tetapi ketika dinyalakan lampu bisa menyala. Tapi kita tidak bisa mengetahui energi listrik itu. Tubuh juga sama, tubuh punya listrik. Itu namanya biolistrik. Maka kebanyakan teori ini nanti dipelajari pada S2 dengan mengambil biomedik. Ya, biomedik. Ya, pokoknya seperti itulah ya. Nanti saya baca sendiri. Kita lebih ke arah praktisnya. Ditusuk, nanti kasus apa, nanti ditusuk di mana, kita biarkan. Kemudian kita ulang terapinya, ya. Cukup luar biasa. Saya pernah beberapa kasus yang kemudian menurut saya memang sangat baik. Jadi yang saya rasakan meskipun saya dokter umum itu ada banyak juga pasien-pasien yang sebenarnya itu adalah pasiennya dokter spesialis, itu bisa. Ya, itu begitu. Jadi punya suatu kuasa tersendiri lah. Karena semakin akan terus belajar. Contoh misalnya pasien apalah ya yang gagal jantung misalnya, atau pasien misalnya coronary heart disease atau penyakit jantung koroner misalnya begitu, pasien-pasien infertility, kebetulan di sini banyak ya promil ya. Jadi nanti request utamanya adalah promil ya. Ngumpul di sini semua ternyata yang promil ya. Itu nanti perlu kita demokan. Ya. Nanti silahkan saling menerapi aja. Saling menerapi jadi ya, setiap ngumpul di mana. Khususnya bilang promil ya. Ngumpul di mana yuk sambil harus saling menerapi. Gitu. Promil itu di tempat saya selalu ada ya. Paling tidak itu sebulan mungkin ada minimal 2-3 pasien baru yang untuk promil. Karena memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya kita pakai komputer aja, komputer sama limbahnya nanti menyesuaikan. Makanya saya kalau di sini kemudian ada teman kita terapis di klinik, kemudian nanti kirim foto lidah. Dok ini bahannya apa? Ya, yang penting kirim foto lidah. Nanti kita ramal. Kita ramal. Itu dulu. Nanti bahannya ini suruh terapi seminggu 2 kali selama 2 bulan. Kalau yang laki-laki ya analisa dulu spermanya bagaimana, hasilnya apa, kurang atau bagaimana, kemudian nanti dilakukan. Ya namanya ikhtiar ya, sama-sama saling berikhtiar. Ada yang respon, ada yang tidak. Ya. Oke ya, sangat menyenangkan ya. Angka akupunktur berdasarkan penelitian medis. Oke, ini mungkin cara garis besar ya. Memperbaiki mikrosirkulasi. Jadi contohnya yang paling utama nanti Bapak Ibu bisa lakukan pada yang paling utama sekarang ini banyak pasien diabetes. Nanti terserang degenerasi pada saraf-sarafnya sehingga mati rasa. Akhirnya apa? Ketika mati rasa, pasien diabetes ini mungkin jalan tidak pakai sandal, terkena paku atau terkena duri. Jalan-jalan di kota duri, kena duri. Kemudian apa menimbulkan luka, akhirnya tidak sembuh, muncul borok, ya, muncul ulkus diabetes. Mikrosirkulasi. Contohnya nanti misalnya mikrosirkulasi itu diabetes kalau lama nanti menyerang retina, makanya namanya retina.
penglihatan mulai kabur, bisa muncul kata-kata. Mikrosirkulasi contohnya pada ginjalnya, nekropati bisa. Sebenarnya efek-efeknya itu nanti intinya kalau darah itu manis, lengket, kental, sehingga apa? Tersebar. Mudahnya seperti itu, mudahnya. Maka saya sangat teringat betul ada pasien diabetes saya itu, dia orang kampung, kalau ingin ngetes dia ada gulanya tinggi, dia jilat air kencingnya. Wah manis, wah gula saya tinggi. Kemudian kontrol ini, Pak saya gula saya hari ini tinggi Pak. Sudah dicek sudah dirasakan sudah. Jadi kencingnya manis gitu. Saya malah baru tahu itu ternyata ada kejadian betulan itu betul. Memang itu betul itu, jadi memang mengilangkan betul itu. Jadi karena gula tidak bisa masuk ke sel, dia dibuang lewat kulit, maka kencingnya manis, istilahnya begitu. Jadinya kencing manis. Ya. Kemudian terjadi analgesi atau penghilang rasa sakit. Ya tentunya ini juga relatif, tidak semua rasa sakit bisa dihilangkan. Kalau penyebabnya belum hilang. Contoh misalnya kolit abdomen karena batu ginjal. Yang ditusuk ya hanya mengurangi nyeri saja. Kalau memang batu ginjalnya masih tetap aja nyeri, gitu, ya. Jadi tidak kemudian semua. Akan relaksasi otot. Ya kalau sirkulasinya baik maka ototnya jadi rileks. Pengurangan hipersensitivitas. Ini contoh pada kasus alergi. Jadi kalau misalnya alergi apa? Alergi udang, alergi telur, alergi hawa dingin, alergi AC, ya bersin-bersin gatal, itu bisa dilakukan proses pengobatiannya dengan menggunakan tusuk jarum. Ya, itu satu poin-poinnya. Ya. Kemudian akan menurunkan tekanan darah. Ya. Mungkin bagi yang tekanan darahnya tinggi nanti bisa kita temukan. Kadang bisa langsung instan turun, ya. Menimbulkan stimulasi lipolisis bagi perutnya yang kelebihan lemak, ya. Ini bisa distimulasi dengan akupunktur. Maka dikatakan ada akupunktur slimming, melangsingkan. Ya sebenarnya yang perlu kita sampaikan sebenarnya untuk belajar akupunktur nanti ke depannya itu ketika sudah bisa melakukan penunjukan, Bapak Ibu bisa belajar mandiri, ya belajar mandiri itu di website itu sudah ada. Jadi misalnya contohnya website ini, ya, akupunkturschoolonline.com. Di sini sudah banyak poin-poinnya. Ya. Kemudian video-video juga banyak di sini. Akupunkturschoolonline.com ini nanti Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website ini. Ya. Videonya bisa di-download. Ya, banyak sekali. Ya intinya paling tidak cara merosotnya kita sudah tahu dulu. Ya. Nanti karena saya akan tahu. Ya di sini sudah banyak sudah komplit. Makanya salah satu motivasi saya nanti buat akuntansi bagi online itu salah satunya dari website ini, ya, untuk memberikan inspirasi, ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Regulasi dan normalisasi uterus, memperbaiki menstruasi dan dysmenorrhea. Yaitu ketika ada orang wanita itu dia haidnya tidak teratur misalnya, maka bisa dilakukan memperbaiki siklusnya itu dengan dilakukan akupunktur. Kemudian normalisasi sistem gastrointestinal traktus, ya, yaitu sistem pencernaan. Misalnya nyeri perut, sakit perut, diare, atau susah buang air besar. Kemudian menurunkan asam lambung, ini juga bisa. Ya, kita coba, kita sempatnya mencoba. Ada yang memang respon, ada yang tidak. Makanya kita sampaikan ke pasiennya, kita coba Pak 3 kali terapi, nanti bagaimana ada kemajuan, ya nanti dilanjutkan sama
stimulasi rasa lapar. Maksudnya dia ada beberapa poin yang nantinya membuat orang itu tidak mudah lapar sehingga dia tidak gampang makan. Kemudian mempengaruhi respon imunitas dan normalisasi jumlah sel T dan sel B. Salah satu nama dari sel imun kita, ya. Jadi ada sel T dan sel B, ya. Sehingga akupunktur ini sangat baik untuk rheumatoid arthritis atau penyakit rematik. Menurunkan asam urat, ya. Kemudian menstimulasi pengeluaran endorfin dan kembali dari otak dan radi dalam medulla spinalis. Jadi ini kaitannya dengan nyeri, ya. Kemudian serotonin tadi sudah, ya. Jadi lebih mengarah ke relaksasi, ya, ke arah ke bagaimana orang itu bisa relax, bisa tenang, ya, itu. Kemudian meningkatkan gelombang alfa pada otak sehingga timbul sensasi ngantuk, segar, rileks, serta euforia. Euforia ini saya tidak ngerti maksudnya sampai euforia, ya. Ini rasa senang. Efek unik meningkatkan serum glukosa pada kasus hipoglikemik dan menurunkan kadar glukosa pada serum pada kasus diabetes mellitus. Jadi bisa meningkatkan glukosa darah, bisa menurunkan. Makanya nanti akupunktur ini dia istimewanya tergantung tubuh kita. Kalau tubuh kita misalnya gulanya tinggi, dia akan menurunkan. Kalau gulanya rendah, dia akan menaikkan. Ya, begitu. Kemudian kesimpulan dari mengantar akupunktur ini, jadi akupunktur sebagai alternatif atau pilihan pengobatan untuk banyak macam penyakit. Ya, jadi kalau ceritanya di Cina itu 90% itu dominasinya adalah tradisional. Makanya herbal akupunktur begitu. 10%-nya yang medis modern. Contohnya nanti di UGD, contohnya nanti di apa itu yang memang membutuhkan pembedahan. Tapi yang lain itu mayoritas memakai jamu, memakai akupunktur, memakai terapi-terapi tradisional yang sudah dimodernkan. Contohnya misalnya kalau herbal yang sudah ekstra, jadi tenaga dikembangkan dengan teknologi. Kalau dulu kan hanya rebusan. Contoh tadi kan Dr. Wi tanya bagaimana cara merebus herbal itu. Caranya yang pertama sediakan alat perebusannya, yang penting bukan aluminium, itu yang paling utama. Jadi bisa menggunakan stainless, menggunakan kaca, pirek, menggunakan tanah, periuk tanah, biar panasnya tidak terlalu cepat. Ya. Teflon. Oh ada teflon juga ya. Bahan tahu saya. Teflon ya. Mungkin bisa ya. Bukan aluminium kan? Tidak lengket. Oh yang tidak lengket. Tapi itu yang menembus juga ada. Ya. Yang bisa untuk menembus. Gimana? Teflon itu lapisannya jawaban dasarnya aluminium juga. Dasarnya aluminium. Ya pokoknya yang dihindari aluminium. Yang paling dihindari itu aluminium. Ya tidak boleh kalau merebus. Jadi kemarin saya mengatakan ambil kayu manis, cengkeh, kemudian serai, kemudian jahe. Ya itu dikumpulkan atau ambil misalnya di sini ada daun sapiroto misalnya, kita ambil satu genggam, dicuci bersih, kemudian dimasukkan semua dengan air misalnya 4 gelas. Jadi masukkan semua sama airnya dulu, kemudian dinyalakan tungkunya, kompornya dengan api yang sedang atau besar, boleh sampai mendidih. Kalau sudah mendidih maka kecilkan apinya, kecil sekali. Kecilkan, kita tunggu sampai setengahnya airnya. Jadi yang 4 gelas jadi 2 gelas, supaya dia mengekstrak, mengeluarkan zat-zat aktif yang ada di dalam ramuan tadi. Kemudian ramuan tadi diminum saat hangat. Jadi misalnya 4 gelas jadi 2 gelas, 1 gelas diminum pagi, 1 gelasnya diminum sore. Nah yang sore kan tinggal diangetin aja, diangetin kemudian diminum. Nah untuk besok buat yang baru. Tapi yang namanya orang Jawa di sana itu pengennya ngirit. Kalau beli ramuan dari sini itu kan sudah bungkusan-bungkusan.
selama direbus masih keluar coklat, ya udah direbus terus sampai 3 hari 4 hari gitu. Sebenarnya anjuran yang utama tetap 1 hari, tapi kadang juga iman-imannya sayang. Ada yang disimpan di kulkas gitu? Boleh. Jadi sudah 12, satu masalah kulkas, oke. Nanti sore diminum, dihangatin dulu. Saya lihat begini cara minumnya Mbok itu, di Mbok itu ya. Jadi diambil sedikit-sedikit gitu setiap hari, dicampurnya sama air hangat cukup dia minum, tapi sedikit-sedikit setiap hari gitu. Ya tergantung ramuannya apa. Kalau seperti itu biasanya ramuan tonik, misalnya ginseng, ya. Kemudian nanti misalnya ginseng dicampur dengan apa? Dia menguatkan energi, menguatkan kekebalan tubuh. Jadi nggak sambung nyawa, daun kelor, serai. Daun sambung nyawa, daun kelor, serai. Diminumnya sedikit-sedikit. Iya kira-kira sepertiga gelas. Kemudian ditambah air. Ya boleh aja, boleh. Simpannya sampai seminggu gitu. Boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak masalah. Boleh. Memang dosis jamu ini memang beraneka macam ya, karena memang masih aman, intinya tidak masalah. Insya masih aman jamu. Jadi yang merusak citra jamu sebenarnya ya jamu yang ditambah dengan BKO, ya, bahan kimia obat, dicampur lagi, setiap minum langsung nyeri sendirinya hilang. Sekarang banyak hari-hari banyak dijual kapsul-kapsul yang dibungkus dalam plastik kecil-kecil untuk asam urat, untuk nyeri sendi. Setiap minum langsung sakitnya hilang. Bisa dipastikan itu bukan jamu. Makanya sering saya di beberapa kota itu ketika ada peserta yang menyampaikan seperti itu, Pak, bagaimana dengan produk ini? Harganya berapa? Satu bungkus 3.000. Setiap minum tuh langsung hilang pas sakitnya. Oke, sekarang dibuka kapsulnya, dirasakan obat ini atau jamu. Ternyata obat ini padahal simbolnya jamu. Ini perlu hati-hati, sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kalau Indonesia tidak dapat dosa. Air jajan itu dimasuk sama orang Semarang. Air jajan itu tidak takut dosa. Air jajan masa diakui air jajan impor dari Saudi. Ternyata itu air semua dari Semarang. Ya, itu Indonesia kreatif ya. Makanya kita perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Ini banyak yang ngakunya hebat. Dia ada komposisinya macam-macam, ditulis nama katanya bagus, apa gitu. Buka aja cara buktikannya. Dijilat Pak. Kalau pahit seperti obat kimia, udah itu obat kimia. Kalau perlu laporkan aja. Bahkan ada BPOM-nya di situ, ada tulisnya POM PR nomor sekian. Ya Allah, ini apa lagi? Ya, ini obat Cina mengakunya obat herbal Cina ada, mengakunya obat herbal Indonesia ada, tapi isinya adalah obat-obatan kimia. Ya, jadi kita perlu hati-hati. Saya sampaikan ini banyak sekali. Terkadang dijualnya di toko obat bisa, dijual di toko-toko OTT kecil juga banyak, di kampung-kampung. Ya, yang efeknya nanti apa? Efeknya nanti gastritis bisa, lambungnya kena. Karena biasanya obat perdana itu nanti dia sifatnya asam. Ya, itu begitu. Ini pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Jadi akupunktur ini sebagai terapi alternatif. Ya. Akupunktur TCM punya paradigma tersendiri dalam menangani sebuah penyakit. Akupunktur medis juga punya paradigma tersendiri. Ya, makanya nanti mungkin kita lebih banyak karena ini praktis, jadi kita menggunakan teori akupunktur medis saja. Banyak pengembangan akupunktur di dunia ini. Ada Korea, gen terapi akupunktur, Japanese, ada TOMS, ada mikro, macam-macam banyak sekali. Ya, baik. Oke, sekarang saya dia nanti coba sebelum zuhur ini coba kita praktekkan menusuk satu titik ya semuanya. Nanti saya ingin bisa merasakan rasa ngilunya akupunktur. Tapi tidak usah takut ya, tenang saja. Ada teknik yang nanti memang tidak sakit bisa, tapi saya harapkan tidak pakai itu. Ya, kita ini ahli, yaitu pakai sedotan. Jadi jarumnya dimasukkan sedotan.
lebih tidak sakit memang. Tapi nanti kalau bisa pakai itu, kalau nggak ada sedotan harus cari sedotan ya. Ke warung cari sedotan aqua gelas ya. Jadi materinya seperti itu. Ya sekilas saja. Awalnya saya ingin membahas meridian, tapi saya kasih ulang kemungkinannya malah tidak efektif. Mungkin kita lebih banyak nanti setiap kasus yang ada kita tunjukkan poinnya nanti saja. Karena kalau mau bahas meridian saya takut nanti tidak aplikatif. Bapak Ibu bingung ini mau belajar apa gitu. Saya nanti setelah proses ini mau menangani kasus apa gitu. Jadi lebih baik yang aplikasi klinis saja. Yang misalnya sakit lutut nanti diusut di mana. Kalau diabetes poinnya mana, hipertensi mana poinnya. Orang stroke bagaimana cara menangani. Ya orang stroke nggak bisa ngomong, air ludahnya ngeces terus sampai harus bawa anduk gitu ya. Itu bagaimana. Palsi, jerawat, sakit perut, ya macam-macam lah nanti. Saya saya ubah seperti itu saja. Ini yang ukur, jadi kita tusukkan pada poin-poin di wajah itu bisa 30 jarum, bisa 40 jarum, bisa. Ya mayoritas kita kalau terapi biasanya minimal 10 jarum. Tapi pada umumnya rata-rata 15 atau 20 jarum. Itu yang sering kita lakukan ini. Tapi nanti ada beberapa aliran juga di dalam akupuntur ini, ada teknik 3 jarum, teknik 1 jarum, teknik 2 jarum. Ya apa itu meridian? Jaringan atau jaringan sistem akupuntur di dalam tubuh. Dia tidak terlihat oleh mata, jalur khayal, tetapi punya khasiat yang nyata. Ya, jadi dia khayal saja. Contohnya misalnya begini. Jadi ini jalur khayal. Jadi nanti ketika kita belajar meridian itu, jalur itu suatu lintasan begitu, ya. Dan nantinya kita bisa lakukan penusukan. Meridian paru-paru contohnya. Nah, dia gambar seperti ini lintasan meridiannya. Tapi ini kalau dibedah tidak ada, tidak terlihat. Tapi secara fisiologi dia berbeda sebenarnya. Dan dia bisa menghantarkan listrik tadi. Ini contoh meridian paru-paru. Jadi nanti kalau kita belajar ini kita bisa mengurut. Kemarin kita urut itu urut meridian. Jadi kalau kita tahu meridian, tahu tidak akupuntur, banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi maksudnya sepanjang garis Bisa diurut. Contoh misalnya begini, ada orang keseleo, jatuh, pergelangan kakinya bengkak. Ini itu bisa urut sendiri, kasihnya bubur, nanti diurut karena di situ ada stagnasi darah. Maka konsepsinya darah itu mengalir mengikuti arah meridian ini, maka diurut pelan-pelan sama. Nanti bengkaknya sembuh, dilakukan. bukan yang bengkak kan? Di bengkaknya, tapi pelan-pelan. Jadi nanti ada teknik pijat penguatan itu 30 kali pijatan mantap, hitung 30 kali. Tapi kalau teknik pelemahan itu pijatnya pelan-pelan, tapi lama, ngurut tapi lama. Jadi kalau kita ada kasus bengkak apa, bisa kita tangani. Kalau kita paham meridian ini bisa. Nah ini jalur akupuntur contohnya seperti ini. Jadi dia bergerak melalui lintasan begitu. Makanya konsepnya ketika ada hambatan nyeri di sini, konsep mereka berarti energi itu tidak mengalir, dia mengumpul di situ, akhirnya rasanya pegel nyeri. Makanya dilakukan membuka
jalur ini dengan menusukkan pada poin-poin yang berada pada meridian yang ditusuk. Ya, namanya begitu. Ini contoh meridian paru-paru. Ya. Ini nanti bercabang ke arah telunjuk. Ya, gitu. Ini mulai di sini nanti mulai meridian usus besar. Kemudian dia ambil titiknya, dia berada di jauh. Psikosakit tenggorokan dia ambil pada tangan. Ini teknik terjadi pengeluaran darah. Sakit tenggorokan nanti bisa kita belajar di situ. Jadi saya kalau ada anak sakit tenggorokan, ambil lancet di sudut tubuhnya ini dikeluarkan darah. Darah yang hitam itu dikeluarkan, diusap, keluarkan lagi usap sampai darah yang hitam jadi merah. Itu nanti hasilnya langsung ya, tidak menunggu lama, nyerinya langsung bisa berkurang. Kalau supaya kita percaya ya ketika kita sakit kita harus sendiri, kita keluarin darah sendiri. Oh ternyata betul, ini nanti sakitnya berkurang. Semua lagi ya, nanti lah ya. Nah, bahas satu persatu aja. Jadi itu meridian seperti itu. Ya. Saya masuk ke tekniknya saja, bagaimana cara menusuk. Cara menusuk ya tentunya kita harus lakukan pemeriksaan dulu terhadap pasien. Ini sudah merupakan suatu prosedur yang tetap ya, ketika kita obati pasien yang dilakukan pemeriksaan dahulu kira-kira ya, hingga kita tanya sakitnya apa, sakitnya itu gimana ya, kemudian ya dilakukan konfirmasi dengan lidah dan nadinya seperti itu. Kemudian kita lakukan konfirmasi persetujuan atau inform konsen pada pasien. Jadi kalau saya sebagai seorang terapis ya adabnya ketika melakukan tindakan maka harus meminta persetujuan. Oh ini Pak, ini Bapak ini radang tenggorokan ini bagusnya kalau menurut ilmu yang saya dapatkan ini bisa dilakukan bekam sama akupunktur. Bagaimana Pak kira-kira? Oh iya, tidak apa, saya ikut saja. Oke, itu sudah persetujuan. Oke, kalau begitu ya bajunya dilepas, Bapak dan pulang. Gitu ya. Jadi jangan kemudian pasien datang, gimana Pak? Saya ini kok radang tenggorokan, bajunya dibuka dan pulang. Jangan seperti itu. Jadi ini terkadang juga terjadi. Bahkan juga pada teman-teman medis sekarang juga begitu. Ya. Kita senior kadang ya, saya melihat juga kadang itu lupa karena memang saking sibuknya. Sebenarnya runtutannya harus seperti itu ya. Ini kita saling mengingatkan saja. Ya. Baik, pilih jarum yang sesuai kedalaman lokasi. Jadi nanti jarum itu ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, ukurannya nanti kalau kita beli jarum itu ada namanya ukuran 0,25 misalnya dikalikan 14 mm. Ini diameter jarum, ini panjangnya jarum. Misalnya 0,30 kali 40 mm. Ini panjangnya 40, ini diameternya 0,3 mm. Jadi jarum itu tidak ada 1 mm. Kemudian tadi ada yang terlewat, sebenarnya ada maksudnya gambarnya lagi. Nah, bedanya jarum akupunktur dengan jarum suntik apa? Sehingga jarum akupunktur itu kalau ditusukkan tidak begitu sakit, tidak sesakit jarum suntik. Karena jarum suntik itu ya di dalamnya ada lubangnya. Ya, jarum suntik itu di dalamnya ada lubangnya. Jadi jarum akupunktur cuma 0,25
panjang ya nanti angkanya semakin besar ya. Siapkan alkohol 70%, jadi bukan pakainya 90, pakainya 70 dan kapas minimal ini, maksimalnya boleh pakai klem, kapasnya dijepit boleh, pakai kasa silakan, mau pakai handscoon boleh, tapi kalau saya tidak suka pakai handscoon ya, lebih susah, apalagi handscoonnya kurang besar gitu, waduh beratnya susah. Pakai handscoon lebih susah untuk merasakan jarumnya. Ya, jadi yang sering kita pakai, yang penting itu aman, itu maksudnya kita tidak kena darah, karena kita nanti kalau di jarum itu keluar darah, titik darah, kan tidak boleh kena darah. Makanya nanti bisa pakai klem atau bisa pakai pinset boleh, mau pakai tangan langsung boleh, yang penting nanti jangan kena darah. Pasien bisa duduk terlentang atau tiduran, terlentang, tengkurap, duduk, bisa tergantung lokasinya yang mau ditusuk mana. Keluarkan jarum dari wadahnya, pegang jarum pada pangkalnya atau pada pertengahannya. Jadi nanti kalau jarum itu jarum pegangnya bisa dipegang di situ, atau agak lurus sedikit. Yang penting karena kita sterilkan dulu, kita antiseptik dulu, ya. Lakukan desinfeksi. Bukan desinfeksi, ini harusnya lakukan antisepsis ya. Asepsis pada kulit, diusap dulu alkohol. Kemudian tempelkan jarum, caranya ditempelkan. Sudah ditempelkan, sudah yakin tidak turun jarumnya, masukkan dengan cepat. Masukkan. Itu gerakan lambatnya. Gerakan cepatnya ya begini. Ini kulitnya, ini begini, langsung masuk. Itu gerakan cepatnya. Kalau kita baru latihan, ya tempelkan dulu. Kalau ditempelkan ya terasa sakit sedikit, kemudian masuk ke tangan. Terji ditandai dengan perasaan berat, linu, baal, agak sedikit sakit. Atau konsepnya ketika kita mancing begini, seperti kita memancing ikan, kita dapat ikan. Jadi ada yang menarik ujung jarum kita. Terkadang ada orang yang dia tidak berekspresi, dia diem aja. Dan kita bingung ini sudah pernah apa belum? Gimana Pak? Ya dia tenang aja, tenang aja, tidak rasakan sakit atau apa, nyengir atau apa, gerakan sakit atau enggak. Ada orang yang seperti itu, karena kita bingung, makanya kita harus yakin dengan jangan ditanya sudah apa belum. Oh ini ada semacam itu kan tes terapi ya. Jadi kita yakin aja, oh aja. Ya. Tinggal jarum 30 menit. Ya, jadi nanti silakan ditangkapkan, sudah kena kerji, sudah 30 menit. Kalau mau lebih baik ya tiap 10 menit dimanipulasi. Jadi nanti tiap 10 menit digerak-gerakkan, putar-putar. Jika sudah 30 menit cabut jarum, mulai tidaknya yang harus dilakukan penusukan dengan kapas alkohol 70%. Kemudian pasien diberitahu berapa kali diterapi untuk kasus yang ia derita. Ya. Ini salah satu tekniknya. Oke, kita lakukan praktek. Coba kita menusuk pada poin yang memang sudah sering dipakai dan sangat dikenal dan sudah terbukti secara bukti medis. Yang kemarin saya tunjukkan adalah poin HECO. Poin HECO itu ada pada pertengahan metakarpal 2. Susah, oke. Kemarin sebenarnya sudah kita lakukan
Jadi tulisannya G dibacakan heku, heku, heku. Heku ini sangat sering dipakai. Cara mencarinya kemarin saya sampaikan, jari pertama dua dikumpulkan, ada gundukan kulit tertinggi, ditusukkan arahnya ke sini nanti, ditusukkan arahnya ke sini, arahnya ya, bukan sampai sini. Kalau sampai sini juga ada nanti tekniknya, boleh sampai sini, pakai jarum yang panjang. Ini teknik untuk membuka genggaman orang yang stroke, dia spastik, aku sekali begini, aduh aku bisa dibuka sakit, pakai jarum panjang ditembuskan kanan kiri, stimulasi, nanti dia langsung bisa bangun gitu, langsung masuk. Ini ya aku ya, aku atau midpoint